Salam. Perkenankan kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024. Kami juga menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga yang mungkin baru pertama kalinya hadir dalam peribadahan di Jemaat Malang ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustiorini MTH dari Majelis Agung. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama adalah ralat terhadap warta jemaat yang mungkin sudah ada di tangan jenengan, yaitu di halaman 3 terkait dengan ibadah keluarga atau patuan berayat. Di kelompok 4, hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, jam tetap, tempat juga tetap, dilayani oleh Bapak Penatua Samuji dengan kitung pujian, kitung jemaat. Tertulis kitung Pasamuan Jawi yang betul adalah kitung jemaat. Ralat yang kedua untuk ibadah keluarga di kelompok 5. Tertulis tanggal 21 Mei 2024 yang betul adalah hari Sabtu. Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Jam tetap, tempat juga tetap, pelayan dan kitung pujian tetap. Kemudian menyampaikan dan mengingatkan juga sekaligus di halaman 4 adalah terkait dengan baptis anak yang pertama. Pelayanan baptis anak pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 7. Jadi Bapak Ibu yang memiliki putra yang belum dibaptis atau akan dibaptiskan, itu dipersilakan datang ke kantor sekretariat gereja dengan membawa persyaratan yang tertulis ada di warta jemaat. Untuk menjaga kekidmatan ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang ngasto HP atau telepon genggam, silakan untuk dimatikan suaranya selama jalannya peribadahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita masuk dalam peribadahan, ada video yang akan diputarkan oleh tim multimedia. Silakan. Banyak orang Kristen yang salah mengartikan atau memaknai lagu berjudul "Mampirlah Dengar Doaku". Kidung pujian yang terdapat dalam buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ini sering diartikan seolah-olah Tuhan menjauhi kita, tak mau mendengar doa kita. Ada juga yang beranggapan Tuhan pasti mendengar jerit doa kita. Agar tidak salah, baiknya kita mengetahui latar belakang ataupun kisah di balik terciptanya lagu ini, yang ternyata diangkat dari kisah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman penjara. Bagaimana dikisahkan oleh pakar himnologi Diana Matthew suatu sore, penggubah himni terkenal dari Amerika Serikat, Fanny Crosby, diundang menjadi pembicara bagi sekelompok narapidana. Namun, penyair tunanetra yang menelurukan ribuan kidung rohani itu tidak sekedar berkhotbah. Ia lebih banyak memakai waktu untuk berdiskusi dan mendengar bagaimana para tahanan itu menghidupi doa-doa mereka. Salah seorang napi tahanan bercerita pada Crosby bahwa ia selalu diliputi rasa sesal mendalam atas kesalahan yang menyebabkan di penjara. Narapidana itu selalu mengingat betapa sebenarnya ia tak layak untuk dikunjungi Tuhan. Bila dibandingkan dengan sekian banyak orang lain yang berdoa, memohon kepada Tuhan, namun napi tersebut tahu bahwa ia amat membutuhkan kehadiran Tuhan. Ia pun selalu berdoa, "Ya Juru Selamat yang baik, jangan lewatkan aku."
Crosby begitu tersentuh dengan kerendahan hati dan kepasrahan doa napi tersebut. Kata-kata yang menjadi doa si napi itu terngiang hingga ia pulang. Crosby kemudian merangkai 3 bait syair yang didasarkan pada doa tadi. Syair itu menggambarkan bagaimana seharusnya sikap seorang Kristiani saat berdoa. Menyeru, "Jangan lewatkan aku Tuhan, dengarlah seru tangisku yang amat rendah." Alih-alih merasa bahwa doa kita layak dan pasti diterima Tuhan, Crosby lewat syair ini mengajak orang untuk dengan penuh kepasrahan datang menghadap kepadanya, menghempaskan diri dan harapan sepenuhnya pada rahmat Tuhan, menyandingkan kerinduan bertemu Tuhan, sekaligus ketakutan yang besar jika lepas dari kasih-Nya Tuhan. Syair yang dimulai dengan phrase "Pass me not, gentle Savior" itu pun kemudian disusun nadanya oleh William Doane, dan kemudian mulai dipublikasikan sekitar tahun 1870 dan langsung populer. Lagu ini merupakan salah satu dari banyak lagu hasil kolaborasi Doane dan Crosby. Umat dipersilakan untuk berdiri. Umat terkasih, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita mengingat kembali karya Tuhan Allah kepada murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem, menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menolong, menguatkan, dan menyertai umat-Nya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran dan kehendak Allah dalam hidup kita. Kini marilah kita menyiapkan hati kita rayakan hari Pentakosta saat ini dengan sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 228, bait yang pertama dan kedua. Oleh Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita memasuki hari Pentakosta. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam kebaktian ini. Ibadah pada hari Pentakosta saat ini kita lakukan dengan pengakuan pokok pertolongan kita adalah dari Allah Bapa Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan, menolong dan menghibur umat-Nya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus besertalah saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah Pentakosta di bulan Kespel saat ini adalah
GKJW menjadi saksi dan pelayan perdamaian dan keadilan sosial. Dan tema khotbah kita pada saat ini adalah Roh Kebenaran yang Membawa Pengharapan. Mari kita menyambut tema ibadah kita pada minggu ini dengan kita menyanyikan kidung kontekstual nomor 82, bait 1 dan 2. Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Demikianlah yang diajarkan Kristus kepada kita, supaya kita hidup di dalam kasih. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita hening sejenak. Mari kita merasa-rasakan apakah ajaran Kristus ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ataukah belum. Saat hening bagi kita, dipersilakan. Kini, marilah kita datang bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup, yaitu hidup dengan kasih. Syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan, yang telah mengajarkan sesuatu yang baik kepada kami. Ampunilah kami, jikalau ternyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami ternyata belum sanggup melakukan semuanya itu dengan baik. Ampunilah kami, jikalau di dalam membangun kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, kami meninggalkan ajaran Tuhan yang baik. Dengan segala kerendahan hati kami datang, dan kami sungguh-sungguh menyesali keadaan kami, yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah berbuat dosa.
Inilah kami ya Tuhan dengan segala kerendahan hati datang, memohon pengampunan dosa dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa, marilah kita menerima anugerah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Ada tertulis yang demikian di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita menyambutnya dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237, bait 1 dan 2. Berbahagialah kita sekalian yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk pada pelayanan firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Bapa, pada ibadah pagi hari ini, kami hendak mendengar sapaan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan fokus, sehingga bisa memahami yang terkandung dalam firman Tuhan, serta kami dimampukan untuk dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ibu Pendeta Ari Mustiorini MTH yang menjabarkan isi firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi sehingga apa yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 55 bait ya yang pertama. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan selama ku hidup.
Bacaan firman yang kedua akan kita baca dari Roma 2 ayat 22 sampai 27. Roma 8 ayat 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dan dilanjutkan dengan Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15 yang demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati kita setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan bagian kitab suci kita ini, akan ada persembahan pujian dari kelompok 3 dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan pujian di dalam rangka Hari Kesaksian dan Pelayanan tahun 2024. Inilah kami warga kelompok 3, belum seluruhnya sih, ya. Ini mulai dari anak-anak, balita, remaja, sampai dengan yang lansia, Mbah Buyut. Kami semua siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami merasakan sungguh besar kasih karunia Tuhan, penyertaannya, pertolongannya tidak pernah berhenti di segala musim kehidupan kita. Tuhan selalu menolong.
kasih untuk kelompok 3 atas persembahan pujian dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Luar biasa Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, kami tidak janjian nggih. Dari kelompok 3 dan saya tidak janjian, tetapi lagu ini itu sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang akan kita renungkan bersama-sama. Tema khotbah kita hari ini adalah roh kebenaran yang membawa pengharapan. Syair lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Titik beratnya di sini itu bukan kata menolongnya, tetapi pada kata selalu. Ketika kita mempercayai Tuhan menolong, kita semua bisa percaya bukan? Kalau Tuhan itu penolong. Tuhan sang penjaga, kita semua bisa percaya bukan? Kalau Tuhan itu sang penjaga. Tetapi mengatakan dan berani mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Apakah kita sanggup mengatakannya? Kita bisa dengan berani mengatakan, oh Tuhan itu sang penolong. Oh Tuhan itu sang penjaga. Tapi mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Beranikah kita mengatakannya? Itu hanya bisa dikatakan oleh orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bisa mengatakan Tuhan sang penolong. Oh iya, Tuhan itu selalu menolong si A. Tuhan itu selalu menjaga si B. Tapi giliranku, Tuhan kok gak pernah menolongku? Tuhan kok tidak pernah menjagaku? Kenapa Tuhan menegakkan aku mengalami saat-saat sulit seperti ini? Mengapa Tuhan selalu memberikan hal-hal baik kepada dia, tetapi tidak kepadaku? Aku ini sudah pelayanan. Oh, aku ini sudah menjadi istri yang baik. Oh, aku ini sudah menjadi suami yang baik. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mengapa orang tuaku selalu memarahi aku? Misalnya anak-anak mungkin mengatakan begitu. Mengapa aku hidup tidak di keluarga yang kaya, tapi di keluarga yang miskin? Kok aku tidak jadi anaknya si A ya? Kok aku jadi anaknya si B? Kok aku jadi anaknya bapak ibuku ya? Kalau seandainya aku jadi anaknya Prabowo lah enak. Bondone gak habis-habis. Untuk mencalonkan presiden 3 kali loh, kok masih bisa saja ya. Bapak Ibu dan Saudara, kata selalu, percaya bahwa Tuhan selalu menolongku, bahwa Dia selalu menjagaku. Luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 3 yang menyanyikan lagu ini bagi kita sekalian, mengingatkan kepada kita sebuah pengharapan yang besar, bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu bersama dengan kita. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeskiel, melalui bacaan kita di dalam kitab Yeskiel tadi, tulang-tulang yang kering, yang berserakan, disatukan oleh Tuhan, diberikan nafas hidup, bahwa ruah Yahweh memberikan nafas hidup kepada tulang-tulang itu dan tulang-tulang itu hidup kembali. Itu adalah sesuatu yang mustahil dalam alam berpikir kita saat ini. Bagaimana seandainya ada orang tua penjenengan yang sudah berada di kuburan, tiba-tiba pulang dan mengatakan, "Dok, aku luwe." Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Semaput paling nggih. Loh, lah ibu ini wis sedo berpuluh-puluh tahun yang lalu tiba-tiba bangkit lagi. Itu adalah sebuah kemustahilan bagi alam berpikir kita sekarang. Tetapi bagian kitab suci ini mau mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau bertindak, maka itu yang akan terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tulang yang kering itu diibaratkan seperti penderitaan yang sangat dalam. Kita semua tidak lepas dari kesusahan, kita semua tidak lepas dari penderitaan. Tetapi Paulus mengatakan dalam kitab Roma yang tadi kita baca bahwa Roh Kudus itu mampu memimpin, mampu menghibur
dan bahkan mampu menjadi perantara antara kita dengan Tuhan dalam keadaan kita yang paling lemah sekalipun. Dan Yesus Kristus harus pergi dari dunia ini. Supaya apa? Supaya keadaan para murid itu diberikan kekuatan. Kita semua melihat bagaimana para murid tidak bertahan dalam penderitaan. Baru ditinggal sebentar saja, Petrus sudah menyangkal. Murid-muridnya pergi berhamburan, mengunci diri. Tidak ada yang memiliki keberanian. Maka Yesus mengatakan, beliau harus pergi supaya para murid itu diberikan kekuatan. Supaya roh penghibur, roh kebenaran, roh yang akan memimpin mereka dalam seluruh kebenaran itu hadir. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua memiliki penderitaan kita masing-masing yang membuat kita retak, yang membuat kita hancur. Apakah kita masih memiliki pengharapan? Apakah pengharapan itu? Pengharapan itu adalah keberanian untuk mempercayai bahwa masih ada pertolongan. Kalau pikiran kita itu sudah pusing, tetapi kalau kita masih bisa berpikir, oh si ono jalan keluar. Masih ada jalan keluar, maka kita masih bisa hidup dan merasa lega. Waduh, hutang kok cek akeh yo opo iki carane yo bayar. Lalu kita mengingat seseorang, oh yo, wong iku ketoke kena deh tak sili supaya aku iso bayar. Iki umpama ya. Maka kita lalu bisa tidur dengan tenang, aku sesuk ning omahe wong kae. Lalu bisa sare. Tapi kalau belum ketemu jalan keluarnya, bisa sare mboten? Balik ke kiri, balik ke kanan. Suwe-suwe itu nanti kasurnya rusak nggih mure, karena goyang ke kiri, goyang ke kanan. Nah, itulah pengharapan. Maka seseorang yang bisa mengatakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, dia selalu memiliki pengharapan. Lalu bagaimana seseorang itu bisa memiliki pengharapan? Itu tergantung pada dua hal. Yang pertama, itu bagaimana relasinya sejak kanak-kanak dengan orang tuanya. Jadi sejak anak-anak yang masih kecil-kecil ini, bagaimana dia menjalin relasi dengan orang tuanya. Itu menentukan nanti dia besarnya memiliki pengharapan atau tidak. Kalau orang tuanya itu suka bohong, ya, suka nilapnya anaknya, yo masih kecil dulu siapa yang suka gitu. Anaknya ditilapke nggih, naik sepeda motor muter-muter terus ditinggal bapak beli permen dulu. Wah, anaknya mau turun. Ditunggu kok enggak datang-datang, beli permen kok lama, baru nanti sore datang. Oh, bapakku bohong. Datang enggak bawa permen lagi. Pada saat itulah di alam bawah sadar sang anak itu lalu ditanamkan dalam pikirannya bahwa orang yang memiliki kuasa, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, itu tidak bisa dipercaya. Seorang anak misalnya mengetahui orang tuanya melakukan perbuatan yang tidak baik. Padahal orang tuanya ini selalu mengatakan, kudu ngene, kudu ngono, kudu nang gereja. Tapi bapak ibunya sendiri bangunnya siang dan tidak ke gereja. Maka di situ anak juga lalu mengatakan, wong gede ku gak iso dipercaya. Sesuatu yang lebih besar itu tidak bisa dipercaya. Maka itu akan dia gambarkan dalam relasinya dengan Tuhan. Bahwa kuasa yang lebih besar itu juga tidak bisa dipercaya. Apakah dia bisa memiliki pengharapan? Itu tergantung pada yang kedua. Yang kedua itu selain relasi dengan orang tua, itu adalah kebangkitan spiritual seseorang. Okelah dari kecil dia tinggal dalam keluarga yang toksik, keluarga yang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau ketika tiba-tiba dia mengalami kebangkitan spiritual, karena apa?
karena lingkungan bergaul. Lalu kemudian karena campur tangan seseorang yang bersaksi tentang kasih Allah ke dalam kehidupannya. Bisa jadi pamongnya, bisa jadi guru katekisasinya, bisa jadi pendetanya, bisa jadi bapak ibu semuanya ini. Itu turut andil bagian dalam kebangkitan spiritual seseorang. Lalu seseorang yang bisa membangkitkan spiritual seseorang yang lain itu yang seperti apa? Tentu saja yang di dalam dirinya itu menurut Blackberry King, seorang penulis buku Black Cabby King, penulis buku Mengalami Tuhan, mengatakan bahwa tingkatan tertinggi dari spiritualitas seseorang itu adalah ketika dia mengalami Tuhan. Apa itu mengalami Tuhan? Ketika dalam hidupnya dia menerima, dia mempercayai, ketika dia lalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, di tengah-tengah keretaan dan kesulitan yang kita sedang alami saat ini, yang diharapkan Kristus adalah bahwa roh yang sudah diberikan Tuhan itu kepada kita, yaitu roh kebenaran, akan tetap memimpin kita kepada kebenaran. Yaitu supaya kita mempercayai bahwa Dia itu mengasihi kita. Ketika kita memiliki kepercayaan itu, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sedang dalam posisi mengalami Allah. Nah, ketika kita mengalami Allah itulah sikap hidup kita akan dibaca oleh orang lain sebagai saksi akan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menonton sebuah cuplikan film ini, akan memperjelas hal ini.
Setiap penderitaan yang kita alami bisa membuat kita retak, hancur, berantakan. Tetapi bukan berarti harus kehilangan kasih. Itulah kebangkitan spiritual. Ketika Roh Kudus beserta dengan kita, Dia menempatkan kasih dalam hati kita, yang Beliau mau supaya kita juga membagikannya kepada banyak orang. Tidak perlu muluk-muluk, itu tadi hanya dengan sebuah pelukan. Betapa sakit hati anak itu yang tadi diejek-ejek waktu dia melukis. Dia harus memeluk temannya. Waktu dia dibentak karena minta hadiah, mau pegang hadiah aja enggak boleh. Tapi dia memilih untuk mengasihi dan memaafkan. Begitulah besarnya kasih Allah yang diberikan kepada kita, yang juga harus kita bagikan kepada yang lainnya. Di hari Pentakosta ini, biarlah pengharapan kita yang besar, biarlah kepercayaan kita bahwa Allah selalu menolong kita, Allah selalu menjaga kita. Itu akan menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dan melayani Tuhan dalam bulan kesaksian dan pelayanan, dan bahkan sampai seumur hidup kita. Kita tidak pernah berhenti. Orang-orang yang sanggup melayani, orang-orang yang sanggup bersaksi, adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Kita boleh mempercayai kalau Roh Allah itu sanggup membangkitkan tulang-tulang yang sudah mati. Kalau Roh Allah itu sanggup memberi kekuatan kepada kita dalam kelemahan kita, maka Dia memampukan kita juga untuk membagikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita, dan biarlah kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa menjadi saksi kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Yesus telah pergi, tetapi Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita, supaya kita tidak pernah kehilangan pengharapan, supaya kita terus dimampukan untuk berbuat kasih. Dialah Sang Sumber Rahmat. Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan dan berkat. Amin. Mari kita menyambutnya dengan Kidung Jemaat 240A, baitnya yang pertama, Datanglah ya Sumber Rahmat. Umat kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang kita tutup dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah Sang Penolong kami, bahwa Tuhan adalah Sang Penjaga kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh membagikan kasih Allah itu di dalam kesaksian dan pelayanan kami. Sehingga lebih banyak orang lagi merasakan kasih Tuhan dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rejito DM, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Subandi, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Suswanto, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Sultan Tomo Adi, dan Bapak Emeritus Rudi Sewoyo. Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang sakit ini diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun dalam kehidupannya. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, dan kemurahan hati dari Tuhan. Kami juga mendoakan lembaga YPPK, lembaga pendidikan yang Tuhan berkati, demikian juga yayasan kesehatan yang dimiliki oleh GKJW, semakin bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat, dan menjadi jalan kesaksian dan pelayanan bagi gereja kami. Kami juga mendoakan seluruh warga GKJW Jemaat Alun dan tamu yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua hidup dalam kedamaian, kerukunan, dan ketentraman bersama dengan keluarga kami. Tuhan yang memberkati kami dengan kecukupan dan rezeki. Dijauhkanlah kami dari segala musibah dan mara bahaya. Demikian Tuhan menganugerahi senantiasa kami dengan Roh Kudus dan kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang sekolah menjelang ujian akhir semester dan kenaikan kelas. Tuhan memberkati anak-anak kami, diberkati dengan kesehatan, kemampuan belajar yang baik, dan mereka mendapatkan keberhasilan dengan pendidikan. Yang mencari sekolah, Tuhan memberkati mereka, diberkati dengan sekolah yang baik dan rezeki yang cukup untuk melanjutkan sekolah. Kami juga berdoa bagi yang mencari rezeki dan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka dengan pekerjaan dan rezeki yang baik. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan datangnya jodoh pemberian Tuhan, kami mohonkan jodoh orang Kristen yang baik. Yang sedang menantikan keturunan, kami juga memohonkan berkat hadirnya anak, seorang anak yang akan menjadi berkat bagi keluarga mereka. Inilah doa-doa kami bagi pergumulan yang Tuhan memberkati. Kami juga mendoakan GKJW Jemaat Malang, Tuhan yang memberkati kehidupan bergereja di tempat ini berjalan dengan damai, dengan penuh kerukunan, dengan penuh ketentraman. Tuhan memberkati segala PKT yang sudah direncanakan dapat dijalankan dengan baik. Segala biaya operasional yang diperlukan, Tuhan yang memberikan kecukupan. Saudara-saudara kami yang melayani di tempat ini, diberkatilah mereka dengan kuasa Roh Kudus dan berpelayanan dengan baik, dan menjadi berkat bagi seluruh umat. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Legal beserta keluarga yang melayani di tempat ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Bapak Legal dapat menggembalakan dengan baik GKJW Jemaat Malang. Bapak, kami serahkan juga gereja kami setingkat majelis agung, majelis daerah, dan majelis jemaat. Tuhan memberkati GKJW terus menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Inilah doa kami bagi gereja kami, ya Tuhan, berkatilah kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberkati negara kami dengan kedamaian, ketentraman, dengan kerukunan dan kesejahteraan. Biarlah kami sekalian hidup sejahtera di atas bumi Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dengan keselamatan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami. Kami satukan doa kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami.
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur pada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar melimpah kepada kita semua. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Dan untuk mendasari firman persembahan kita pagi ini, ada firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 233 bait pertama hingga persembahan selesai. Api
bersama-sama menyerahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, terima kasih ya Bapa, Kau selalu menjagai kami semalaman, membiarkan kami tidur dengan aman, bahkan Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, untuk pekerjaan, tempat kami mencari nafkah, dan tubuh yang sehat untuk kami melakukannya. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, atas segala kerisauan, kekhawatiran hati kami yang membuat kami datang kepadamu. Karena hanya Engkau-lah ya Bapa, sumber berkat, sumber pertolongan bagi kami. Tuhan, terima kasih, Kau selalu masih saja mengasihi kami. Tuhan, terima kasih juga kalau kami ini hidup masih dalam rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan itu indah bagi kami. Dan untuk melengkapi rasa syukur kami ya Tuhan, baru saja kami menyerahkan persembahan. Persembahan kami ini hanya sedikit saja dibandingkan dengan berkat Tuhan yang sungguh berlimpah. Tapi kami percaya apapun yang sedikit ini, bila Tuhan berkati, maka akan memiliki manfaat yang besar bagi pekerjaan pelayanan di gereja kami. Tuhan, dan berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan, berikan hikmat agar beliau-beliau ini mampu mengelolanya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ampunilah kami ya Tuhan, bila seringkali kami ini tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Bahkan kami merasa kurang, padahal Engkau telah memberi dengan sangat berlimpah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus senantiasa menyertai dan menolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memampukan untuk menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Dan marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa damai, sejahtera, dan berkat bagi sesama. Mari kita menyanyikan PKJ 97 bait 1 dan 3. Sumber kehidupan senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan senantiasa menolong dan menuntun kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus sumber kekuatan senantiasa memampukan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara, kini sampai kekal selamanya. Amin.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada sedikit tambahan informasi. Pada pagi hari ini, kelompok kerja tenaga kesehatan dalam bulan kesaksian dan pelayanan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis di klinik gereja. Monggo yang berkenan untuk memeriksakan tubuhnya mampir di klinik kesehatan GKJW Jemaat Malang. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.